Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 di pertemuan ke-6 dengan topik piutang atau receivable. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas dua subtopik. Yang pertama itu terkait dengan akuntansi untuk wesel tagih atau not receivable. Lalu yang kedua itu untuk akuntansi penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas segera. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan wesel tagih atau not receivable yang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang atau nilai nominal. Nah, biasanya disertai dengan bunga pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Jadi maksudnya di sini pada saat jatuh tempo dari wesel tagih itu, di mana akan mendapatkan nilai nominal ditambahi dengan bunga. Nah, di mana di sini wesel tagih itu biasanya disertai dengan bunga, tetapi ada kasus wesel tagih itu juga didapatkan tidak disertai dengan bunga. Nah, di sini ditekankan apa sih perbedaan wesel tagih dengan piutang usaha, di mana wesel tagih ini bedanya hanya di mana dia mempunyai janji tertulis, sedangkan di piutang usaha itu tidak menggunakan janji tertulis dalam piutangnya. Berikut merupakan karakteristik dari wesel tagih atau not receivable. Yang pertama, surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji, di mana pihak yang membuat janji disebut pembuat janji. Lalu yang kedua, pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran atau PI. Lalu yang ketiga, nilai nominal atau face amount merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. Lalu yang keempat, tanggal penerbitan atau issuance date merupakan tanggal saat wesel diterbitkan. Lalu yang kelima, tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. Yang keenam, periode wesel tagih merupakan periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Yang ketujuh, tingkat bunga atau interest rate merupakan tingkat bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Selanjutnya kita membahas soal terkait dengan akuntansi untuk wesel tagih, di mana PT Sinar Buana melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Ada 6 transaksi, di mana dari 1 Februari sampai 19 Agustus itu ada 6 transaksi. Nah, 6 transaksi inilah diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana ayat jurnal dari transaksi masing-masing tanggal. Baiklah, kita bahas satu persatu jurnal dari 1 Februari sampai 19 Agustus. Nah, pada tanggal 1 Februari itu menjual barang secara kredit kepada PT Alam Jaya sebesar 8 juta, harga pokok penjualan sebesar 4.500.000. Nah, di sini kita mencatat dengan menggunakan metode perpetual. Nah, dengan metode perpetual itu kita mencatat ada 2 jurnal. Yang pertama kita mencatat penjualan, lalu yang kedua itu mencatat harga pokok penjualan. Nah, di mana saat mencatat penjualan itu karena secara kredit, jadi kita dapatkan piutang usaha di debit sebesar 8 juta, lalu kreditnya itu ada penjualan sebesar 8 juta. Lalu di jurnal yang kedua itu ada harga pokok penjualan di debit sebesar 4.500.000, di kreditnya ada persediaan sebesar 4.500.000 ya. Jadi ada 2 jurnal. Di mana jurnal yang pertama itu mencatat piutang usaha 8 juta, lalu di kreditnya itu ada penjualan 8 juta. Nah, jurnal yang kedua harga pokok penjualan sebesar 4.500.000, lalu di
Ini di debit, di kreditnya itu ada persediaan sebesar 4.500.000. Lalu jurnal yang kedua, yaitu tanggal 15 Maret, itu menerima wesel tagih 60 hari, bunga 12% per tahun sebesar 8 juta sebagai penyelesaian piutang PT Alam Jaya yang telah jatuh tempo. Nah, di mana pada tanggal 15 Februari ini, dia menghapuskan piutang usaha pada tanggal 1 Februari. Karena piutang usaha itu tidak dapat diselesaikan atau dibayarkan oleh PT Alam Jaya, maka dari itu piutang usahanya dihapuskan dan digantikan menjadi wesel tagih. Sehingga pada tanggal 15 Maret itu muncullah wesel tagih di debit sebesar 8 juta, lalu di kreditnya itu dihapuskan piutang usaha yang awalnya di debit dihapuskan ke kredit, jadi piutang usaha sebesar 8 juta. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, 21 April, itu meminjamkan uang kepada Nadia Safira sebesar 7.500.000 dan menerima wesel tagih 90 hari, bunga 14% per tahun. Jadi di sini kondisinya Nadia Safira itu dia dipinjamkan uang oleh PT Sinar Buana, lalu Nadia Safira itu memberikan wesel tagih atau surat perjanjian bahwa piutangnya akan diselesaikan selama 90 hari. Nah, karena Nadia Safira ini berutang kepada PT Sinar Buana dengan menggunakan surat perjanjian, maka muncullah wesel tagih di debit sebesar 7.500.000, lalu di kreditnya itu ada kas karena terjadinya penurunan kas akibat meminjamkan uang kepada Nadia Safira sebesar 7.500.000. Beda halnya dengan 15 Maret, di mana pada tanggal 15 Maret ini, wesel tagih tidak muncul akibat dari meminjamkan uang kepada perusahaan lain. Tetapi wesel tagih muncul pada tanggal 15 Maret akibat dari piutang usaha PT Alam Jaya yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diselesaikan. Nah, maka dari itu piutang usaha dari PT Alam Jaya itu dihapuskan dan PT Alam Jaya ini dia memberikan surat perjanjian kepada PT Sinar Buana bahwa akan menyelesaikan piutangnya selama 60 hari. Nah, karena adanya surat perjanjian, makanya timbullah wesel tagih di debit sebesar 8 juta. Nah, lalu dihapuskanlah piutang usahanya yang awalnya berada di debit, dihapuskan ke kredit sebesar 8 juta. Seperti itu. Jadi ketika wesel tagih itu muncul akibat penyelesaian piutang usaha PT Alam Jaya yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diselesaikan, maka jurnalnya wesel tagih di debit, lalu di kreditnya piutang usaha. Sedangkan apabila wesel tagih itu timbul akibat karena meminjamkan uang kepada perusahaan lain, nah nanti jurnalnya itu di debitnya wesel tagih, kreditnya itu kas. Kita lanjut ke jurnal yang keempat, itu tanggal 14 Mei, saat wesel tagih PT Alam Jaya telah jatuh tempo, PT Sinar Buana menerima atas pelunasan wesel tagih PT Alam Jaya tersebut. Nah, di mana diketahui wesel tagih PT Alam Jaya itu terjadi pada tanggal 15 Maret. Nah, di mana dengan jangka waktu 60 hari. Nah, 60 hari berarti ada 2 bulan. Jadi kita hitung 15 Maret sampai 2 bulan itu ada 14 Mei. Nah, sehingga itu telah jatuh tempo atas wesel tagih PT Alam Jaya. Maka dari itu PT Sinar Buana itu menerima pelunasan wesel tagih PT Alam Jaya tersebut. Sehingga di mana saat menerima kas atas pelunasan wesel tagih PT Alam Jaya itu nominalnya berupa nilai nominal wesel tagih 8 juta ditambah dengan bunganya. Bunganya itu berarti 12% per tahun dikali jangka waktunya 60 hari per 360 hari dikali dengan 8 juta. Seperti itu. Jadi kita
hapuskan dulu, di mana wesel tagih tanggal 15 Maret itu berada di sisi debit. Ketika dilunasi, berarti dihapuskan, dia berada di sisi kredit. Jadi wesel tagih berada di sisi kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya, juga terdapat pendapatan bunga itu sebesar 60 hari per 360 hari dikali dengan 12% dikali dengan 8 juta gitu ya. Jadi kenapa 12% ini dikalikan dengan 60 per 360 hari? Karena 12% itu untuk bunga 1 tahun. Sedangkan kita mencari wesel tagih itu untuk bunga selama 60 hari. Makanya dikalikan 60 per 360 hari dikali dengan 12%. Jadi pendapatan bunga sebesar 60 per 360 hari dikali dengan 12% dikali dengan 8 juta itu 160.000. Lalu di sisi debitnya itu terdapat kas yang diterima oleh PT Sinar Buana dari pelunasan wesel tagih PT Alam Jaya itu sebesar wesel tagih ditambah dengan bunga. Jadi 8.160.000 yaitu kas di debit. Selanjutnya jurnal yang kelima 20 Juli, wesel tagih Nadia Safira tidak dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, kita lihat wesel tagih pertama kali terjadi itu tanggal 21 April yang merupakan wesel tagih Nadia Safira. Nah, jangka waktunya itu 90 hari. Jadi kita hitung 3 bulan jatuh temponya nanti. Jadi 21 April, Mei, Juni, Juli. Berarti Juli ya. Nah, Juli berarti tanggal 20 Juli itu jatuh tempo dari wesel Nadia Safira. Nah, tapi di kondisi 20 Juli itu Nadia Safira tidak dapat membayar wesel tagihnya pada saat jatuh tempo. Jadi tidak dapat dilunasi wesel tagihnya. Sehingga perlakuan apabila tidak dapat dilunasi wesel tagihnya, jadi kita kembalikan wesel tagih ke piutang usaha, sehingga nanti di debit itu timbullah piutang usaha, lalu kita hapuskan wesel tagih di kreditnya. Nah, besaran piutang usaha atau nominalnya itu sebesar total nominal, nilai nominal dari wesel tagih itu sebesar 7.500.000 ditambahkan dengan bunganya selama 90 hari. Jadi, langkah pertama yang kita buat itu kita hapuskan dulu wesel tagihnya. Yang awalnya wesel tagih itu tanggal 21 April berada di debit, kita hapuskan berada di kredit. Jadi wesel tagih berada di kredit, kita hapuskan sebesar 7.500.000. Lalu juga timbullah pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunganya ini karena untuk 90 hari, jadi 90 per 360 hari dikali dengan 14% dikali 7.500.000. Hasilnya itu pendapatan bunganya sebesar 262.500. Nah, itu di kredit. Nah, lalu di mana wesel tagih Nadia Safira diingatkan kembali itu tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo, sehingga wesel tagih kan dihapuskan, muncullah piutang usaha. Nah, piutang usahanya itu sebesar nominal dari wesel tagih ditambah dengan bunganya. Jadi, di debitnya itu terdapat piutang usaha sebesar 7.762.500. Nah, beda halnya jika Nadia Safira itu berhasil membayar pada saat jatuh tempo. Dia berhasil membayar pelunasan kepada PT Sinar Buana, sehingga nanti di bedanya itu di debit terdapat kas, nominalnya masih sama 7.762.500, tetapi di sini kondisinya wesel tagih Nadia Safira itu tidak dapat dibayar, sehingga kita menghapuskan wesel tagih dan menimbulkan piutang usaha, makanya di debit timbullah piutang usaha. Begitu ya. Tanggal 19 Agustus yang merupakan jurnal terakhir di mana
PT Sinar Buana menerima jumlah terutang dari wesel tagih yang tidak ditepati oleh Nadia Safira, ditambah bunga keterlambatan 30 hari pada tingkat 15% per tahun dihitung berdasarkan nilai jatuh tempo wesel tagih. Nah, di sini karena wesel tagih itu tidak ditepati oleh Nadia Safira tanggal 20 Juli, sehingga wesel tagih itu dihapuskan dan dijadikan piutang usaha. Nah, karena 20 Juli itu timbullah piutang usaha. Nah, piutang usaha inilah yang dihapuskan di 19 Agustus. Jadi, yang awalnya piutang usaha di debit, kita hapuskan berada di kredit. Jadi, piutang usaha di kredit sebesar 7.762.500. Nah, selanjutnya di soal ditambah bunga keterlambatan 30 hari pada tingkat 15% per tahun dihitung berdasarkan nilai jatuh tempo wesel tagih. Jadi, cara mencarinya 30/360 hari dikali 15% dikali dengan nilai jatuh tempo wesel tagih itu 7.762.500. Hasilnya pendapatan bunga di kredit sebesar 97.031. Nah, lalu di debitnya itu karena wesel tagih yang tidak ditepati dari Nadia Safira pada tanggal 20 Juli itu berhasil dilunasi pada tanggal 19 Agustus, sehingga PT Sinar Buana itu menerima kas sebesar besaran nilai jatuh tempo wesel tagih yang telah diubah menjadi piutang usaha ditambah dengan bunga keterlambatan 30 hari dengan tingkat bunga 15% per tahun. Nah, maka dari itu ditambah kas itu sebesar 7.762.500 ditambah dengan 97.031 hasilnya. Jadi tanggal 19 Agustus itu di debitnya ada kas, diterima kas oleh PT Sinar Buana dari Nadia Safira sebesar 7.859.531. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, kita membahas penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Seringkali perusahaan membutuhkan uang yang melebihi jumlah kas yang tersedia. Kebutuhan kas ini dapat dipenuhi dengan piutang. Terdapat 3 cara penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas segera yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, piutang dipakai sebagai jaminan. Perusahaan yang memerlukan kas dengan segera dapat meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan berbentuk piutang usaha. Nah, hasil tagihan dari pelanggan biasanya dipakai untuk melunasi hutang tersebut. Jika terdapat pelanggan yang tidak dapat ditagih, maka adalah menjadi tanggung jawab peminjam atau perusahaan yang menjaminkan piutang untuk mengganti jaminannya dengan piutang lain. Lalu yang kedua, menjual piutang atau yang disebut anjak piutang factoring. Nah, merupakan kebutuhan uang segera dapat dipenuhi dengan menjual piutang usaha ke bank atau lembaga kredit atau ke perusahaan anjak piutang. Semua kemungkinan dan resiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membelinya. Lalu yang ketiga, mendiskontokan wesel. Kebutuhan kas segera dapat dipenuhi dengan meminjamkan uang ke bank atau lembaga lain dengan jaminan atau mendiskontokan wesel tagih yang merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Nah, jika pada saat wesel jatuh tempo dan pihak penerbit wesel tidak melunasi kewajibannya, maka pihak yang mendiskontokan wesel bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajibannya kepada pihak kreditor. Selanjutnya kita bahas soal-soal masing-masing dari 3 cara penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas segera. Soal yang pertama kita bahas ya terkait piutang dipakai sebagai jaminan.
PT Nusa memiliki piutang kepada beberapa pelanggannya sebesar 400 juta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan tersebut meminjam dana kepada Bank Pembangunan sebesar 250 juta dengan jaminan piutangnya tersebut. Bunga jaminan yang dikenakan adalah 24% per tahun dengan jangka waktu pengembalian maksimal 6 bulan. Semua pelanggan PT Nusa tidak mengetahui penjaminan piutang tersebut dan semua aktivitas penagihan dilakukan oleh PT Nusa. Pada tanggal 1 Agustus 2012, PT Nusa menagih piutangnya kepada salah satu pelanggannya sebesar 175 juta dan langsung dibayarkan kepada Bank Pembangunan beserta bunganya. Pada tanggal 1 September 2012, PT Nusa menagih kembali piutangnya kepada salah satu pelanggannya sebesar 100 juta dan PT Nusa langsung membayar serta melunasi utangnya kepada Bank Pembangunan beserta bunganya. Dari transaksi tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Nusa berkaitan dengan penjaminan piutang. Jurnal yang pertama kita buat yaitu transaksi pada tanggal 1 April 2012, di mana perusahaan PT Nusa tersebut itu meminjam dana pada Bank Pembangunan sebesar 250 juta dengan jaminan piutangnya tersebut. Sehingga tanggal 1 April 2012 itu dicatat penerimaan kas sebesar 250 juta, lalu timbullah di kreditnya itu utang bank sebesar 250 juta. Selanjutnya, karena ada jaminan piutang sebesar 400 juta pada tanggal 1 April 2012, maka dalam penjaminan piutangnya itu juga dicatat di mana timbullah piutang usaha yang dijaminkan itu sebesar 400 juta di debit, lalu kita hapuskan piutang usaha yang awalnya di debit, kita hapuskan ke kredit. Jadi di sini dalam jurnal jaminan piutang itu kita hapuskan piutang usaha di kredit sebesar 400 juta. Selanjutnya masuk ke transaksi tanggal 1 Agustus 2012. Nah, PT Nusa menagih piutangnya kepada salah satu pelanggan sebesar 175 juta dan langsung dibayarkan kepada Bank Pembangunan beserta bunganya. Nah, di mana dalam pencatatan 1 Agustus 2012 itu dicatat penerimaan kas atas piutang yang dibayarkan oleh salah satu pelanggannya, itu kita catat penerimaan kas sebesar 175 juta di debit. Nah, kreditnya itu kita hapuskan piutang usaha yang dijaminkan sebesar 175 juta. Selanjutnya, kita mencatat jurnal untuk pembayaran atas utang usaha. Nah, jadi kita hapuskan utang usaha itu sebesar piutang yang berhasil ditagih ke salah satu pelanggannya itu sebesar 175 juta. Lalu karena adanya bunga, kita cari bunganya dulu. Beban bunganya itu sebesar 4 bulan karena itu terjadi antara 1 April sampai 1 Agustus itu ada 4 bulan, jadi 4 bulan per 12 bulan dikali dengan 24% yang merupakan tingkat bunganya dikali 250 juta. Nah, makanya terdapat beban bunga sebesar 20 juta. Jadi dihitung jangka waktunya itu dari 1 April sampai 1 Agustus saat pelunasan sebesar 175 juta itu. Jadi karena 24% itu untuk 1 tahun, jadi kita carilah bunga dari 1 April sampai 1 Agustus. Jadi bunganya 20 juta. Nah, karena ini untuk membayar utang bank, jadi terjadi pengurangan kas berada di debit, jadi ada kas di kas berada di kredit, jadi ada kas di kredit
sebesar 175 juta tambah bunganya 20 juta, hasilnya 195 juta. Nah, pada tanggal 1 September 2012, PT Nusa menagih kembali piutangnya kepada salah satu pelanggannya sebesar 100 juta. Dan PT Nusa langsung membayar serta melunasi utangnya kepada Bank Pembangunan beserta bunganya. Jadi di sini karena diterima lagi uang 100 juta, jadi pada tanggal 1 September 2012 itu kita terima atau terjadi peningkatan kas di debit sebesar 100 juta. Nah, kita hapuskan kembali di kreditnya itu piutang usaha yang dijaminkan sebesar 100 juta. Nah, di mana kita lihat dulu dari utang bank, kan tanggal 1 April dia PT Nusa itu berutang sebesar 250 juta. Nah, lalu berhasil dilunasi sebesar 175 juta. Jadi total pokok dari utang ke bank itu sisanya sebesar 75 juta lagi. Sehingga utang bank yang harus dilunasi itu sebesar 75 juta. Jadi utang banknya kita cari itu berada di debit karena dihapuskan sebesar sisa utangnya yang awalnya 250 juta pada 1 April dan pada 1 Agustus berhasil dilunasi sebesar 175 juta. Hasilnya total pokok utang bank itu sebesar 75 juta. Nah, selanjutnya timbullah di debit juga ada beban bunga. Beban bunganya itu dari 1 Agustus dari pelunasan pertama sampai pelunasan kedua, yaitu berarti 1 September. Jadi dari 1 Agustus sampai 1 September itu ada 1 bulan per 12 dikali 24% dikali dengan jumlah pokok dari utang 75 juta. Hasilnya beban bunganya 1.500.000. Nah, karena ini jurnal untuk melakukan pembayaran utang, maka terjadinya penurunan kas di kredit sebesar 75 juta. Jumlah pokok utang yang tersisa ditambah dengan bunganya 1.500.000 jadi 76.500.000. Nah, karena di sini utangnya telah selesai, di mana telah berhasil dilunasi, makanya piutang usaha yang dijaminkan itu dibalikan kembali ke piutang usaha. Nah, piutang usaha yang dijaminkan tersebut itu dikembalikan ke piutang usaha sebesar 400 juta dikurangi dengan pelunasan yang pertama itu tanggal 1 Agustus 2012 itu 175 juta, lalu dikurangi dengan pelunasan yang kedua tanggal 1 September 2012 yaitu sebesar 100 juta. Hasilnya itu sisa dari piutang usaha yang dijaminkan sebesar 125 juta. Jadi 125 juta inilah yang kita kembalikan lagi ke piutang usaha. Jadi kita munculkan kembali piutang usaha sebesar 400 juta dikurangi 175 juta dikurangi dengan 100 juta hasilnya 125 juta gitu ya. Jadi ada piutang usaha dimunculkan kembali piutang usaha lalu dihapuskanlah piutang usaha yang dijaminkan sebesar 125 juta. Soal yang kedua yaitu menjual piutang atau anjak piutang atau factoring, di mana PT Roda menjual piutang senilai 500 juta. Syarat pembayaran yang ditetapkan perusahaan adalah 2/10 N per 30. Cadangan piutang tetap tagih yang sudah dibentuk sebesar 20 juta. Piutang sebesar 500 juta ini dibeli oleh PT Kunci Mas yang merupakan perusahaan anjak piutang seharga 450 juta. Setelah diteliti, piutang yang masih dalam masa potongan adalah 400 juta. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan terkait dengan aktivitas penjualan piutang atau factoring PT Mitra Kencana. Jadi yang pertama kita catat itu karena dia menjual piutang yang sebesar 500 juta, yang awalnya piutang itu saldo normalnya berada di debit, kita hapuskan ke kredit. Jadi kita hapuskan ke kredit piutang usahanya sebesar 500
juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke cadangan piutang tak tertagih yang sudah dibentuk sebesar 20 juta. Di mana cadangan piutang tak tertagih itu saldo normalnya berada di sisi kredit. Nah, kita akan karena piutangnya dijual, jadi kita hapuskanlah cadangan piutang tak tertagih yang saldo normalnya di kredit, kita hapuskan ke debit. Jadi cadangan piutang tak tertagih berada di debit sebesar 20 juta. Lalu piutang sebesar 500 juta ini itu dibeli oleh PT Kunci Mas yang merupakan perusahaan ajak piutang seharga 450 juta. Jadi PT Roda itu menerima sebesar 450 juta berupa cash dari PT Kunci Mas karena dari transaksi penjualan piutang. Jadi ada cash di debit sebesar 450 juta. Nah, setelah diteliti, piutang yang masih dalam masa potongan adalah 400 juta. Jadi di sini kan PT Roda itu menjual piutang sebesar 500 juta. Tetapi ada syarat potongan pembayaran itu 2/10 N/30. Nah, 2/10 N/30 ini dari 500 juta yang masih terkena potongan 2/10 N/30 itu hanya 400 juta. Jadi kita akuilah potongan penjualan itu di debit sebesar 2% dikali dengan 400 juta. Hasilnya menjadi potongan penjualan di debit sebesar 8 juta. Nah, karena di debit dan kredit itu tidak balance, maka dari itu timbullah karena di debit itu lebih kecil dibandingkan yang di kredit, makanya muncullah kerugian atas penjualan piutang atau ajak piutang itu sebesar 500 juta dikurangi 450 juta dikurangi 20 juta dikurangi 8 juta, hasilnya sama dengan 22 juta. Jadi PT Roda ini dalam menjual piutangnya seharga 500 juta kepada PT Kunci Mas itu mengalami kerugian sebesar 22 juta. Gitu. Soal yang terakhir itu soal menkontokan wesel, di mana PT Kunci Mas memiliki wesel tagih bernilai nominal 400 juta. Wesel tagih tertanggal 1 April 2012 akan jatuh tempo tanggal 1 Juli 2012. Berarti ada April, Mei, Juni, Juli. Ada 3 bulan atau 90 hari. Pada tanggal 21 April 2012, PT Kunci Mas mendiskontokan wesel tagih tersebut dengan tingkat diskonto sebesar 15%. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan berkaitan dengan pendiskontoan jurnal jika A. Wesel tersebut tidak berbunga, B. Wesel tersebut berbunga 18% per tahun. Jadi kita jawab dulu yang A. Jika wesel tersebut tidak berbunga, maka jumlah uang yang diterima PT Kunci Mas adalah nilai nominal wesel dikurangi dengan diskontonya, yaitu, nah kita cari dulu matematikanya, nilai nominal wesel itu 400 juta, lalu itu dikurangi dengan diskontonya. Nah, berkaitan dengan pendiskontoan wesel tagih ini, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menghitung hari diskonto, yaitu dari tanggal 21 April 2012 saat PT Kunci Mas mendiskontokan wesel tagih sampai dengan jatuh temponya itu 1 Juli 2012. Jadi jangka waktunya itu ada, kita hitung 21 April sampai 1 Juli itu ada 72 hari dalam pendiskontoan wesel. Jadi kita cari dulu pada April itu ada dari 21 April sampai 30 April itu ada 10 hari. Lalu pada bulan Mei itu ada 31 hari. Lalu pada bulan Juni itu ada 30 hari. Lalu pada bulan Juli itu ada 1 hari. Jadi jumlah hari diskonto itu ada 72 hari. Jadi dalam mencari tingkat diskonto itu sama dengan 400 juta dikali dengan 72 hari per 360 hari dikali dengan 15%.
hasilnya itu 12 juta. Nah, selisih antara nominal wesel dengan diskonto itu menjadi uang yang diterima oleh PT Kunci Mas karena mendiskontokan wesel, yaitu sebesar 388 juta. Nah, di sini karena uang yang diterima itu lebih kecil dari nominal wesel yang ada, sehingga menimbulkan kerugian. Nah, kerugian ini kita catat sebagai beban bunga. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita mencatat penerimaan kas itu sebesar 388 juta di debit. Lalu karena adanya kerugian atau yang dicatat sebagai beban bunga, kita catatlah sebesar 12 juta di debit karena beban bunga juga saldo normalnya berada di debit. Nah, lalu kita hapuskanlah wesel yang telah didiskontokan, wesel tagihan diskontokan yang awalnya saldo normalnya berada di debit, kita hapuskan ke kredit, jadi wesel tagih sebesar 400 juta. Selanjutnya, kita membahas yang B. Jika wesel tersebut berbunga 18% per tahun, maka jumlah uang yang diterima oleh PT Kunci Mas, nah, kita ketahui nominal weselnya 400 juta, lalu ditambahkan dengan bunga wesel, yaitu dari 400 juta dikali 18% dikali dengan 3 bulan, yaitu merupakan jangka waktu dari 1 April sampai 1 Juli per 12 bulan didapatkan sama dengan 18 juta. Nah, hasilnya menjadi nilai jatuh tempo sebesar 418 juta. Nah, lalu dikurangi oleh diskonto wesel yaitu 400 juta dikali 15% dikali 72 hari per 360 hari sama dengan dikurangi 12 juta. Hasilnya merupakan jumlah uang yang diterima sebesar 406 juta. Nah, jika mencarinya itu didapatkan uang yang diterima itu lebih besar dibandingkan dengan nominal wesel yang ada, sehingga akan munculnya pendapatan bunga, yaitu sebesar selisih antara nominal wesel dengan uang yang diterima, yaitu sebesar 6 juta. Jadi nanti ada pendapatan bunga sebesar 6 juta. Nah, jadi dalam mencatat pendiskontoan wesel 21 April, itu dicatat kas sebesar 406 juta di debit. Nah, di kreditnya itu tetap ada wesel tagih sebesar 400 juta, lalu ada pendapatan bunga sebesar 6 juta. Jadi di sini tergantung, kan wesel tersebut berbunga 18% per tahun. Jika misalnya kan bunganya itu lebih kecil, misalnya lebih kecil dari 18% dan akan menghasilkan uang yang diterima itu lebih kecil daripada nominal weselnya, itu nanti jurnalnya bukan pendapatan bunga lagi yang timbul di kredit, tapi akan timbul beban bunga di debit. Disebabkan oleh uang yang diterima lebih kecil daripada nominal wesel. Tapi karena di kasus ini, itu uang yang diterima itu lebih besar dibandingkan nominal di wesel, sehingga akan mendapatkan pendapatan bunga. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.